Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dalam surah Al-Ahqaf ayat keempat. Ada kalimat Fis samawati tuni bi kitabin. Ketika kita sambungkan dibaca menjadi Fis samawati tuni. Ini dibaca jelas tak bertemu dengan hamzah yang sukun. Hamzah wasal tidak dibaca ketika diwasalkan. Akan tetapi ketika diwakafkan fis samawat, ini kita mulai dibaca dengan apa? Apakah atuni, utuni, atau ituni? Nah, kita tentu sudah sering mendengar bahwa ini dibaca ituni. Akan tetapi, kenapa dibaca demikian? Kita perhatikan. Dalam kondisi waswal, fis samawati tuni. Ketika kondisi waqaf, kita berhenti di tengah. Di sini. Kita berhenti di situ. Fis samawat. Ta ini menjadi sukun. Kemudian, yang kita biasa dengarkan, ketika kita memulai dari bagian ini dibaca ituni. Ituni. Kenapa dibaca ituni bukan uituni atau aituni? Sebelumnya kita akan coba perhatikan makna dari kata ituni. Secara teks yang kita dapatkan dalam mushaf tertulis hamzah wasol, kemudian hamzah sukun, kemudian ta domah, waw sukun, kemudian nun sukun, nun kasrah, ya sukun. Artinya, bawalah oleh kalian kepadaku. Itu fa'il antum. Kemudian ni itu maf'ul ana. Ini menggunakan sigot fi'il amr seperti kataba yaktubu uktub, roja'a yarji'u irji, seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kenapa ini dibaca ituni. Kita perhatikan kata ini. Ituni. Ini adalah teks yang terdapat di dalam mushaf yang biasa kita baca. Sama halnya kan seperti dalam Quran Android ini, ya dibaca ituni seperti itu ya. Asal katanya adalah ata ya'ti. Ini fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Yang mana asal katanya adalah ataya ya'tiyu. Oleh karena itu, ketika ataya ya'tiyu, dia mengikuti wazan fi'il fa'ala yaf'ilu. Dengan fi'il amrnya if'il. Kita sudah lihat kesamaannya. Fi'il amr dari kedua wazan ini fa'ala ataya, ya'tiyu yaf'ilu, if'il sama dengan i'tiyu, if'il sama dengan i'tiyu. Jadi kita pelajari dulu asal kata dari kata ituni berasal dari kata ata ya'ti hingga terbentuk if'il i'tiyu. If'il i'ti, maaf. If'il i'ti. Kemudian ketika kita bentuk wazan seperti halnya di atas, ituni, kita coba wazan if'iluni. If'iluni. Maka menjadi i'tiyuni. I'tiyuni.
Inilah asal katanya ya. Jadi i'tiyuni. Jadi huruf yang ketiga dari fi'il ini, sahabat sekalian, bukan domah. Perhatikan yang pensil saya. Kalau kita perhatikan yang tertera di sini seakan-akan huruf yang ketiga itu adalah domah dari huruf ta. Huruf yang ketiga itu domah. Padahal aslinya adalah huruf yang ketiga kasrah dari huruf ta. Jadi sahabat sekalian bisa memahami kenapa ini dibaca i'ti. Karena huruf ketiga dari kata atayati itu adalah huruf ta yang berharokat kasrah. Contoh kita lihat di sini. Kita nggak ada contoh, kita boleh berikan contoh di sini. Kata ba. Kata ba. Yaktubu. Yaktubu. Maka fi'il amr dari kata ba yaktubu apa? Kita perhatikan. Menggunakan hamzah wasol. Hamzah wasol ketika dari fi'il amr dari kata ba yaktubu, dia menggunakan huruf harokat dari huruf yang ketiga. Harokat huruf yang ketiga adalah dari huruf hamzah wasol, kaf sukun, ta domah. Maka ta domah ini, domahnya kita berikan ke depan. Menjadi uktub. Inilah kaidah umumnya. Dia mengambil harokat dari huruf yang ketiga. Sehingga ini menjelaskan kenapa pada ayat ini dibaca ituni bukan utuni. Karena landasannya dari sini ya. I'ti atau i'tiyuni. Jadi huruf yang ketiganya adalah tak berharokat kasroh. Aslinya dari sini. Sehingga hamzah wasol di depan kita berikan harokat kasroh. Kemudian setelah terbentuk i'tiyuni ada kaidah i'lal. Karena ini adalah fi'il mu'tal. Kaidah i'lal seperti apa? Pada kata i'tiyuni, ya doma ini berat. Maka ya doma ini dengan kaidah i'lal dihapuskan. Ya-nya kita hapuskan. Kemudian harokat domahnya menggantikan harokat kasrah yang dari sini. Harokat kasrah kita gantikan oleh domah yang berpindah dari ya. Jadi dipindahkanlah domah ke dalam huruf ta. Sehingga terbentuk kata i'tuni. I'tuni. Kemudian sahabat sekalian, kita sering dengar dibacanya bukan ituni. Sedangkan tertulis i'tuni. Kenapa? Karena ada kaidah ibdal. Yaitu ketika dua hamzah bertemu, maka digantikan menjadi huruf mad. Ketika dua hamzah bertemu, digantikan menjadi huruf mad. Misalkan di sini i'manun. Dua hamzah bertemu. Karena dia berharokat kasrah di awal, maka digantikan dengan ya. Imanun. Kemudian u'tiya. Karena dia berharokat doma, maka digantikanlah ini menggunakan waw sukun. Kemudian a'mana. Karena ini berupa harokat fathah, maka digantikan dengan huruf alif. Amana. Begitupun dengan i'tuni. Karena ini adalah harokat kasroh, maka hamzah yang ini digantikan menjadi huruf yai sukun. Ituni. Persis seperti kata imanun. Imanun.
Lantas pertanyaannya, kenapa kita baca ituni tetapi secara tekstual tetap tulis ituni? Kenapa tidak dilakukan saja seperti kaidah imanun? Imanun ketika kita dibuka dalam mushaf pasti ditulis sudah seperti ini bentuknya. Sudah berupa ya kasroh, ya sukun. Bukan dalam bentuk hamzah kasroh, hamzah sukun, mim, kemudian nun, bukan seperti itu. Tapi ditulis langsung imanun. Kenapa? Perbedaannya adalah karena pada kata ituni adalah menggunakan hamzah wasol. Hamzah wasol. Sedangkan pada kata imanan menggunakan hamzah kotok. Jadi dia tetap atau fix tidak berubah. Sedangkan pada ituni dia akan berubah fungsinya ketika diwasol dan diwakof. Seperti yang telah kita pelajari tadi di depan. Kita lihat lagi ya, biar paham. Nah, di sini fungsinya. Ketika kita diwasolkan, fis samawati, tak kasroh ini akan bertemu dengan hamzah yang kedua, hamzah yang sukun. Hamzah wasolnya tidak dianggap. Dibaca fis samawati tuni. Maka ketika diwakof, fis samawat, ini tanya jadi sukun. Kemudian kita baca di bagian berikutnya ituni, walaupun secara tekstual tetap seperti ini tulisannya ya. Secara tekstualnya tetap seperti ini. Ituni, tetapi dibaca seperti ini, yaitu diganti dengan ya sukun. Mudah-mudahan penjelasannya jelas. Apabila masih kurang jelas, silakan untuk bertanya di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.